setuju gak Kopan balikan sama Mbak R? Gak mungkin lah, gue ngomong gak mungkin. Gak mungkin gue ngomong lah. Sejarah apa? Karena gini ya teman-teman ya, Mbak R ini alpha female ya. R itu alpha female. Ini lu ingat baik-baik ya. Mbak R itu alpha female teman-teman. Dia itu suka mendominasi, ya kan? Dia suka mendominasi. Dia nggak suka diatur. Dia sukanya ngatur. Nah, Panda itu male yang biasa ya. Ini kan kayak macan dua jadi satu gitu loh. Nggak mungkin gitu loh. Jadi kalau Anda bilang Panda sama Erika bersatu itu gegeran, iya pasti gitu loh. Mereka demi anak enggak mau. Gua ngomong ya hampir 100% lah ya, 99% lah, nggak boleh ngelangkai Tuhan ya. Tapi sama-sama keras nggak bisa teman-teman ya. Bravi aja akhirnya nyerah kok ya kan. Bravi itu kalau Bravi itu kan masih bisa ngimbangin ya. Mungkin yang ngatur si Erika, yang diatur Bravi gitu. Mungkin ya, mungkin seperti itu ya. Cocoknya Mbak R itu nyari suami itu pejabat lah. Pejabat yang ditaktor gitu loh. Coba deh cariin sama siapa gitu kan. Sama Pak Prabowo lah, coba. Nah, kalau Mbak Erika sama Pak Prabowo itu cocok kali ya kan. Jadi kan ke Pak Prabowo kan juga masih jomblo kan. Dicocokin aja. Nah, itu ngatasin alpanya itu oke lah ya. Nah, iya bener kan, yang dia tuh harus misalnya apa ya, Mbak R tuh dengan reputasi gini kan, dia harus yang lebih tinggi kastanya bos. Nah kan kastanya lebih tinggi apa ya, pejabat tuh bos. Kalau cuma sesama artis ya berat. Kan Mbak R kan sudah dinasihatin sama orang tuanya, teladanilah dari Maria gitu kan. Orang Katolik itu kan hukum cinta kasih ya kan, beda loh ya, saya nggak tahu ya. Kalau di Katolik, sebagai sesama Katolik itu kan cinta kasih, memaafkan. Kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, itu kan ajaran dari Yesus kan itu gitu loh ya. Kita belajar sama dia gitu loh. Orang aja memaafkan, ini cuma masalah sepele kagak ya kan. Nah, jadi udah paham ya. Kok kesannya Anda memojokkan sebelah? Aku nggak memojokkan sebelah, tapi ya kan, aku menekankan bahwa lebih baik ini diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan, itu akan berimbas negatif ke sebelah. Paham ya? Kan perlu ditekankan kan, ya kan? Mungkin nggak kepikiran. Lo justru memaafkan, karirnya akan naik. Kalau dia nerusin, karirnya nggak naik. Loh, kita itu nggak nyerang ya, tapi kan kita ngomong potensi. Kalau lu diterusin, ya kan, celahnya itu akan terbuka lebar untuk nyerang. Karena ini ada orang yang memohon damai kepada Anda, sudah meminta maaf, tapi lu nggak anggap. Ya setidaknya orang tua Panda selalu terami ke rumahnya, ke orang tuanya Mbak R. Lawung sudah dikontak berkali-kali gak direspon. Terus apa tiba-tiba langsung Pak mencungul. Ingat loh ya, itu Om Hendrik itu datang ke rumahnya Erika nggak diterima. Ingat nggak baik-baik? Pasca setelah podcast itu, Om Hendrik itu datang, ya kan, dia itu datang sebelum podcast itu ya kan, datang ke rumahnya Erika dan tidak diterima. Terus kemudian suruh ngemis lagi. Coba deh kalau awakmu gimana, ayo. Kalau kamu gimana? Loh. Aneh tuh, masa langsung datang aja? Karena di WhatsApp dia apa nggak direspon, makanya dia datang. Itu logikanya dipakai bos. Istilahnya apa ya? Fanatik boleh bos ya, fanatik boleh. Tapi otak dipakai ya kan, jangan otak kamu gadekan ke rumah makan Padang ya. Inilah ketika kita fanatik kemudian logikanya nggak dipakai itu loh, susah bos. Netizen Indonesia ini memang susah nih, kalau sedang jatuh cinta tai kucing rasa coklat. Nah, jadi kita tuh saya pro Panda, tapi kan tetap logiknya gue pakai ya kan, mana yang benar mana yang salah. Lah dia mau sama janda, mau sama perawan lah, ya urusannya dewe toh bos. Kok ngatur-ngatur? R nggak bisa diatur, Dinda nurut aja. Ya mungkin begitu juga ya. Kadang-kadang gini, kalau tipikal-tipikal kayak Panda itu ya kan, suka cewek yang penurut, yang menurut-nurut aja, kalem ya. Memang seperti itu. Itu kan kayak menyuapin egonya juga kan teman-teman ya.
dan nggak bertingkah lah ya. Kemarin podcast itu tulus gak kok? Tulus aja sih, tulus gak ada yang nganu. Jadi gini ya kawan-kawan, gua bongkar ya. Kenapa ada podcast 1, 2? Ini gua nggak pernah lo ya. Jadi gini, ketika di podcast pertama ya, jadi yang gini ya, ini kan kasus ya, namanya kasus itu kan antara Panda sama Mbak R ya. Kan kita bicara bahwa kasus itu terjadi ya, kita sepakat dulu ya kan, bukan 100% Mbak R yang salah, juga bukan 100% Panda yang salah. Sampai sini setuju dulu ya teman-teman ya. Yes. Jadi bukan 100%, ada salahnya, ada benernya, ada salahnya, ada benernya gitu ya. Nah, menurut aku nggak ikut di podcast yang pertama ya. Cuman di podcast yang pertama itu si Densu itu bilang, gue nggak sadar kenapa, karena Panda tuh masih ada, waktu itu Panda tuh masih ada membela dirinya sendiri gitu, ada membela dirinya sendiri. Padahal sekarang nggak tepat ya, walaupun itu bener ataupun salah, ya misalnya, ya pasti ada sisi yang benernya gitu kan, self defense. Tapi kita bahasnya nggak, kalau kita berbicara masa itu ya, timingnya itu ya, kita ngomong ke Panda, pada posisi ini, lu mau bener mau salah lu tetap salah, yes. Tetap salah, yes. Nggak bisa kayak gini gitu loh. Ya kan namanya kan masih anu kan. Ya akhirnya terjadi ya podcast kedua itu kan lebih udahlah. Lu udah lebih baik pasrah aja sama netizen ya. Lu pasrah aja sama netizen. Udahlah, tinggal diakuin semua beres. Itu the best way seperti itu. Karena nanti ya kan apalagi kan waktu itu aku tanya nih pas aku jemput ya, aku ngomong, masalahnya ini kamu tuh mau dilanjut, diperpanjang atau diselesaikan, itu aja. Jadi waktu itu aku ngobrol ke Panda itu aku tanya, kamu tuh mau dilanjut atau diselesaikan? Selesaikan kok, ya wis. Terbukti kan setelah podcast Densu tidak ada satupun podcast apapun, dia menolak semua podcast. Artinya kan memang niat diselesaikan.